Are you there? Hari itu badai salju datang. Di luar kabin, kombinasi angin dan salju memutihkan semua yang bisa dilihat. Sementara itu di dalam kabin, Joe yang baru bangun dari tidurnya agak terganggu dengan musik Natal yang diputar Matt. Joe bertanya apa yang Matt lakukan, dan Matt menjawab kalau ia sedang menyiapkan masakan Natal untuk mereka. Ia juga meminta maaf karena ia tak sempat mendekorasi kabin mereka tahun lalu. Tapi di tahun ini, ia dapat sedikit memberikan sentuhan Natal di kabin mereka. Matt mengajak Joe untuk duduk, mengobrol, dan menikmati makanan mereka, sembari menghabiskan waktu. Itu akan jauh lebih baik daripada hanya menikmati putihnya salju di luar sana. Lagi pula, sepanjang 5 tahun mereka tinggal bersama, Joe lebih banyak diam. Matt bertanya, apa yang Joe lakukan di luar sana sebelum ke tempat ini? Karena menurutnya, tidak ada yang datang ke tempat itu kecuali lari dari sesuatu yang dilakukan di luar sana. Joe hanya diam, lalu bilang, tak ada. Tapi Matt tentu tidak percaya. Joe balik bertanya, apa yang kau lakukan di luar sana? Sambil tersenyum, Matt mulai bercerita. Pada masa itu, teknologi sudah sangat maju. Setiap orang dipasangi kamera di matanya. Mereka menyebutnya Z-Eyes. Matt menjalankan bisnis sebagai konsultan cinta. Kliennya malam itu adalah Harry. Ia akan menghadiri sebuah pesta Natal yang diadakan kantornya. Matt akan mendampingi Harry dan memberikan panduan apa saja yang harus Harry lakukan. Jasa Matt ini bukan hanya konsultasi dan latihan, tapi juga pendampingan secara langsung di lapangan. Ia dapat melihat dan mendengar apa yang Harry lihat dan katakan, tapi hanya Harry yang dapat mendengarnya. Mungkin singkatnya, Hitman System Level Expert. Oke, kita lanjut. Sesampainya di pesta, Matt menyuruh Harry untuk menuju function room yang ada di belakang. Ia juga meminta Harry untuk mengambil botol kosong di meja dan biarkan saja orang yang menyerobot antrian di bar. Mereka hanya membutuhkannya untuk properti. Matt lalu bertanya, apa Harry sudah menemukan perempuan yang menarik? Mata Harry lalu tertuju pada 3 orang yang sedang mengobrol. Tapi targetnya adalah wanita yang berambut gelap. Matt meminta Harry untuk langsung mendatangi dan bergabung bersama mereka, tapi fokuslah ke wanita yang berambut pirang. Sementara itu, dia akan mencari informasi lebih lanjut tentang ketiga orang tersebut. Ia lalu meminta Harry untuk melancarkan taktik obrolan bullshit opener tentang pria berkuda kepada si rambut pirang. Saat tengah mengobrol, pria yang bersama kedua wanita itu balik bertanya kepada Harry, karena ia tak merasa mengenalnya. Tapi tentu, dengan panduan Matt, Harry dapat melalui kondisi itu dengan mudah. Taktik demi taktik pun dilancarkan, hingga Harry pun dapat berkenalan dengan Jennifer, wanita berambut gelap tadi, melalui Annie, si wanita berambut pirang. Taktik tidak berhenti sampai di situ. Matt menyuruh Harry untuk terus melanjutkan cerita tentang pria berkuda tadi dan tetap fokus pada Annie. Psikologinya adalah cuekin orang yang menjadi target sebenarnya. Fokus kepada orang yang sepertinya menarik, karena secara natural manusia ingin diperhatikan. Mereka tidak suka dicuekin, karena hal tersebut membuat mereka merasa tidak terlihat. Akan tetapi, Jennifer berbeda. Ia tampak tenang walau diabaikan. Bukan karena Jennifer tahu tentang taktik hitman semacam ini, tapi lebih karena Jennifer adalah seorang outsider. Seorang outsider yang sangat menarik. Jennifer tak ragu meninggalkan kerumunan saat Harry sedang melancarkan taktiknya. Outsider yang dimaksud di sini mungkin seperti seorang pendiam yang tidak peduli dengan apapun lagi. Dan ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi Matt. Harry pun pergi ke toilet sebagai taktik untuk meninggalkan Annie. Selesai dari toilet, Matt kembali meminta Harry untuk langsung mendatangi Jennifer, mencoba untuk mengajaknya mengobrol tapi bersikap sinis, seolah-olah kalian berdua melawan dunia. Sikap sinis itu ternyata berhasil menarik perhatian Jennifer, dan obrolan mereka terus berlanjut. Di sini Matt memperhatikan respon dari Jennifer dan memberikan arahan bagi Harry. Dari obrolan mereka, Jennifer ternyata pernah mengalami ketergantungan pada obat, tapi ia sudah berhenti. Karena mendapatkan respon positif, Matt lalu menyuruh Harry untuk mengajak Jennifer ke tempat yang lebih sepi untuk dapat mengobrol lebih lanjut. Manusia pada dasarnya hanya ingin didengarkan. Karena itu, 90% rayuan sebenarnya hanya mendengarkan.
Dan yang terpenting, membuat mereka merasa penting. Namun tiba-tiba perhatian Joe teralihkan kepada jam di kabin mereka yang bergerak secara aneh. Matt kemudian melanjutkan, Harry berhasil mengajak Jennifer untuk berbicara di tempat yang lebih sepi. Saat Harry bertanya sudah berapa lama Jennifer bekerja di kantor itu, Jennifer menjawab 3 tahun. Dan ini adalah pesta Natal terakhirnya. Ia akan pergi. Sebenarnya sudah lama ia merencanakan, tapi terasa sangat sulit untuk melakukannya. Matt memberikan kode pada Harry untuk memberikan empati pada hal tersebut. Lalu Harry pun melakukannya. Harry membandingkan apa yang akan Jennifer lakukan sama seperti melompat ke kolam yang dingin. Pada awalnya akan khawatir dengan apa yang akan terjadi. Tapi setelah melakukannya, ternyata kita akan baik-baik saja. Ternyata yang kita lebih takutkan adalah transisi dari satu kondisi ke kondisi yang lain, di mana itu semua tidak akan berefek apapun. Karena itu tidak lebih dari hanya perubahan kondisi. Jennifer sangat setuju dengan pendapat Harry. Harry melanjutkan, kalau kondisi kebingungan itu sangat mengesalkan, karena itu seperti mendengar suara-suara di dalam kepala, di mana 10 suara bilang, jangan lakukan, dan 10 suara lain bilang, lakukan. Jennifer sangat setuju dengan semua perkataan Harry. Ia pun bertanya, suara mana yang Harry dengarkan? Harry dengan yakin menjawab, lakukan. Harry dan Jennifer lalu melakukan tos, tapi tanpa sengaja, sedikit minuman tumpah ke celana Harry. Tak lama kemudian, Jennifer meminta izin untuk ke toilet. Joe menyangka Matt sudah selesai dengan ceritanya. Ia berhasil membimbing kliennya mendapatkan wanita. Tapi ternyata Matt belum selesai. Matt lalu melanjutkan. Saat Jennifer tengah ke toilet, Harry mengobrol dengannya. Harry bercerita di mana ia merasa ini semua tidak adil karena ia ingin mengobrol dengan Jennifer tanpa adanya bantuan dari Matt. Dan tanpa Harry sadari, Jennifer melihatnya. Yes. I just telling me what to do and myself, and it's a bit of a head fuck. Jennifer lalu mengajak Harry untuk mampir ke tempatnya. Ia bilang kalau ia ingin melakukannya bersama Harry. Yes. On his first run. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Jennifer. Jennifer meminta Harry untuk menunggunya di kamar sementara ia menyiapkan minuman. Harry sangat tegang. Ini adalah kali pertamanya. Tak lama, Jennifer masuk dengan membawa 2 gelas minuman. Ia meminta Harry untuk berbaring di ranjang, setelah itu ia naik di atasnya. Jennifer lalu menyuapi minuman kepada Harry, dan Harry lalu terbatuk-batuk sehabis meminum minuman itu. Jennifer lalu berbicara tentang suara-suara yang ia dengar. Satu suara bilang lakukan, dan yang lain bilang jangan lakukan. Ia berhenti meminum obat karena obat-obatan itu membuat suara-suara itu tidak terdengar dengan jelas. Matt menangkap kondisi itu sangat tidak baik. Ia meminta Harry untuk segera pergi dari sana. Tapi kondisi Harry makin parah. Batuknya mulai mengeluarkan darah. Jennifer mengatakan kalau ia melihat Harry juga berbicara kepada suara-suara itu. Karena itu, ia mengajak Harry melakukannya bersama. Ia pun lalu menenggak minuman di gelasnya, setelah itu ia memaksa Harry untuk meminumnya kembali. Melihat itu semua, Matt segera meminta timnya untuk menghapus semua bukti. Matt sadar kalau Jennifer menderita kelainan jiwa, dan ia menyangka Harry pun mengalami hal yang sama, di mana tentu kondisi mereka sangat berbeda. Jennifer mengajak Harry ke rumahnya untuk bunuh diri bersama. Di sana Jennifer mencekoki Harry dengan racun. Setelah itu, ia menenggak racunnya sendiri. Perkiraan tersebut dikonfirmasi beberapa hari kemudian lewat berita yang muncul di televisi. Claire, istri Matt, mendapati kalau Matt terlibat dalam kasus tersebut. Ia marah kemudian memblok Matt. Dengan teknologi ZI, saat diblok, mereka tidak akan dapat mendengar atau melihat orang tersebut. Yang terlihat hanyalah siluet abu-abu dan suara yang terdistorsi. Jika itu terjadi hanya 1-2 jam, itu disebut marah. Tapi jika terus-menerus, kau akan menyebutnya
bullshit. For what, like an hour? Anonymous shape. Matt dan Joe bersulang. Sembari menikmati makanannya, Matt bercerita kalau pada akhirnya mereka bercerai dan Claire membawa Mel anak mereka. Anyway, Matt kembali bercerita tentang pekerjaannya yang sebenarnya. Suatu hari di musim yang bersalju, Greta tengah berbaring di sebuah rumah sakit menanti operasinya. Ia selalu overthinking tentang segala sesuatu, selalu sibuk dengan menilai orang lain dan mengukur mereka semua sesuai dengan standarnya. Seperti dia tidak segan untuk menolak makanan yang disajikan hanya karena rotinya sedikit overburn. Dia berpikir buruk tentang dokter anestesinya yang menurutnya masih terlalu muda. Semua itu berlalu lalang di pikirannya, sampai akhirnya proses anestesi pun dimulai. 2, 1, I'm still awake. Oh my god. Oh my god, what's happening? That's me. Where am I? I don't know what's happened. Hello? Is anyone there? Hello? Tiba-tiba terlihat Matt sedang berbicara dengan sebuah telur. Telur itu adalah Greta. Agak bingung? Well, tugas Matt adalah menjelaskan apa yang terjadi. Dan penjelasan tersederhana dari apa yang terjadi adalah Greta yang ada di dalam telur itu adalah kopi dari Greta yang asli. Hanya saja, kopi itu adalah sebuah kode pemrograman berdasar pada kesadaran Greta. Sebuah simulasi otak penuh dengan kode, yang kemudian diletakkan di dalam telur yang mereka sebut cookie. Greta tentu bertanya-tanya, kenapa mereka melakukan hal seperti itu padanya. Matt memberitahukan kalau Greta lah yang meminta mereka untuk melakukannya. Ia membayar mereka untuk melakukan hal tersebut. Greta semakin tidak mengerti. Lalu Matt menjelaskan kalau bisnis mereka adalah bidang jasa. Mereka mengambil cookie yang masih kosong, kemudian menanamnya di kepala Greta selama beberapa minggu untuk merekam semua aksi, pemikiran, dan semua hal tentang Greta. Hal ini juga yang menyebabkan cookie itu merasa kalau dirinya adalah Greta, di mana secara teori ia memang itu betul. Tapi dia bukan Greta yang asli, karena Greta yang asli hidup dan beraktivitas seperti biasa. Matt pun memberikan Greta tubuh agar ia merasa lebih mudah beradaptasi. Selain tubuh, Matt juga menyediakan sebuah meja kontrol yang berfungsi untuk mengatur rumah Greta yang asli. Tugas Greta adalah untuk mengontrol segala sesuatu di rumah itu, suhu, lampu, alarm, memasak roti, sampai stok makanan, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Greta yang asli. Greta yang masih bingung pun bertanya, di mana Greta yang asli? Matt lalu menunjukkan tayangan CCTV rumah, dan di layar kanan atas terlihat Greta yang asli sedang tidur siang. Greta pun mulai ketakutan. Ia berteriak. Matt meminta Greta untuk berhenti berteriak, tapi Greta tetap saja berteriak, sehingga Matt menekan sebuah tombol, dan tiba-tiba suara Greta hilang. Matt membisukan Greta. Setelah Greta agak tenang, Matt mengembalikan suara Greta. Ia menyarankan agar Greta melakukan tugasnya dan mematuhi semua aturan. Tapi tentu Greta menolak, dan Matt lalu menunjukkan apa yang bisa ia lakukan jika Greta tak mematuhi aturannya. Matt menekan tombol dan membuat Greta merasakan 3 minggu dalam kesunyian. Sementara itu, di alam nyata hanya berjalan selama 21 detik. Saat kembali, Greta terlihat sangat stres. Tidak ada yang dapat ia lakukan selama 3 minggu itu. Tidak ada apa-apa di sana. Ia bahkan tidak dapat tidur. Tapi saat Matt bertanya apa Greta siap untuk bekerja, Greta menolak untuk melakukan pekerjaan itu. Matt pun menghukum kembali Greta selama 6 bulan. Menurut Matt, sangat tricky untuk membuat mereka mau untuk menurut. Mereka harus dihancurkan tanpa benar-benar menghancurkannya. Karena kalau hancur beneran, cookie itu tidak akan berguna lagi. Well, perusahaan bisa saja menjual cookie itu ke perusahaan game untuk dijadikan NPC yang tidak berguna. Cannon fodder for some war thing. Setelah 180 detik, Matt pun menghentikan hukuman Greta. Dan saat itu, Greta sudah sangat putus asa dan memohon untuk diberikan sesuatu untuk ia lakukan. Ia siap bekerja. Matt senang dengan hasilnya, dan tepat saat itu, Greta yang asli bangun dari tidur siangnya
dan menanyakan apa kuki miliknya sudah siap untuk digunakan. Matt pun memberikan berita baik kalau semua siap and ready to go. Sejak saat itu, Greta menjadi asisten pribadi bagi Greta yang asli. Menyalakan alarm, menyiapkan kopi, memanggang roti, menyiapkan jadwal hari itu, dan banyak lagi. Tidak ada yang sesempurna dirimu yang paling mengetahui dirimu sendiri, bukan? Joe mengatakan kalau itu adalah perbudakan yang sangat sadis. Greta mengira dirinya adalah Greta yang asli, walaupun sebenarnya bukan. Tapi hal tersebutlah yang menjadikannya semakin sadis. Matt sedikit terkejut mengetahui ternyata Joe memiliki empati kepada Greta. Joe peduli pada orang lain. Matt percaya bahwa sebenarnya Joe adalah orang baik. Tapi kemudian Joe menjawab kalau ia bukanlah orang baik. Joe terdiam lama sekali sebelum akhirnya ia mulai menceritakan tentang dirinya. Dad never liked me. Joe mulai ceritanya bahwa sejak lama ayah Beth tidak menyukainya. Tapi mereka mengabaikan itu semua dan tetap menjalin hubungan. Mereka sering hangout bersama sahabat baik mereka, kita, dan Tim. Tapi suatu saat, Beth bertingkah aneh. Dan tanpa sengaja, malam itu juga, Joe menemukan hasil tes pack milik Beth. Beth ternyata hamil. Joe sangat senang, tapi Beth beralasan kalau ia belum siap. Ia tidak menginginkannya. Beth ingin aborsi, sementara Joe sangat tidak setuju. Pertengkaran mereka berakhir dengan Beth memblok Joe. No, we can talk tomorrow. You fucking do. Tapi rupanya blok itu tidak hanya 1-2 jam saja. Blok itu terus berlanjut berminggu-minggu. Hingga suatu hari, Joe menghampiri Beth di luar kantornya. Ia bertanya pada Tim dan Gita apa mereka melihat Beth. Tapi mereka memberikan kabar kalau Beth mengundurkan diri beberapa waktu lalu dan saat ini tidak ada yang tahu di mana Beth berada. Joe masih menunggu dan berharap suatu saat Beth akan membuka blognya sehingga ia dapat menghubungi Beth. Dalam situasi blog, ia tak dapat melihat Beth, mendengar atau menghubunginya. Ia bahkan tak dapat melihat foto Beth dan ia juga tak dapat melepas ZI dari matanya. Sampai suatu hari, ketika ia sedang berada di luar kota, tiba-tiba ia melihat siluet Beth. Dari siluet itu, ia tahu kalau Beth tengah hamil. Beth tidak melakukan aborsi. Joe pun mendatangi Beth dan memohon agar Beth membuka blognya. Tapi seseorang memanggil polisi, sehingga Joe ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dan oleh sebab itu juga, Beth mendapatkan legal blog. Joe tidak dapat mendekatinya sama sekali. Jika ia mendekati Beth kurang dari 10 meter, maka polisi akan tahu dan langsung menangkapnya. Joe pada akhirnya tidak tahu Beth berada di mana, apa ia berhasil melahirkan atau tidak, apa anak itu laki-laki atau perempuan. Ia tidak tahu sama sekali. Yang ia tahu hanya di mana ayahnya tinggal. Ayah Beth tinggal di area hutan jauh dari keramaian. Jadi, Joe mulai menulis surat agar Beth mau membuka blognya. Tapi seperti yang sudah diduga, ia tak mendapatkan respon. Sehingga ia menulis lagi dan lagi, tapi tetap tidak mendapatkan respon apapun. Ada satu kebiasaan yang dilakukan Beth, yaitu menghabiskan waktu Natal bersama ayahnya. Sehingga Joe tahu, setiap Natal tiba, Beth pasti akan berada di sana. Jadi, sehari sebelum Natal, Joe datang ke sana, menyelinap dan menunggu sampai Beth datang. Hingga akhirnya, Beth datang. Dan ayahnya menyambutnya. Ia membawa keranjang bayi berisi anak mereka. Tapi, legal blog juga memblok keturunan mereka. Joe tidak dapat melihat wajah anaknya. Walau begitu, melihat sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali. Akhirnya, setiap tahun, Joe kembali ke sana hanya untuk melihat siluet Beth dan anaknya. Tahun demi tahun berlalu, ia melihat anaknya semakin besar. Pada tahun keempat, Joe nekat memberikan sebuah hadiah kecil. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, Joe tahu kalau anaknya itu adalah perempuan. Tapi sebelum tahun itu berakhir, sesuatu terjadi. Suatu pagi, ia mendapati berita kecelakaan kereta, dan Beth adalah salah satu korban meninggal dunia. Dan di hari itu, untuk pertama kalinya, Joe dapat melihat kembali wajah Beth.
Legal block dibatalkan secara otomatis bersama dengan meninggalnya Beth. Perasaan Joe pada saat itu campur aduk. Ia sangat sedih kehilangan Beth. Tapi di sisi lain, dengan hilangnya legal block, maka itu berarti ia dapat bertemu dan melihat anaknya. Joe pun menyiapkan hadiah Natal untuk putrinya dan pergi ke rumah ayah Beth. Dan saat tiba untuk pertama kalinya, ia melihat putrinya di sana, sedang membuat boneka salju. Ia mendekatinya perlahan dan memanggilnya. Tapi saat anak itu berbalik, mustahil itu adalah darah dagingnya. Joe sangat terkejut dengan kenyataan itu. Ia tak dapat menerima kalau ternyata Beth berselingkuh dengan tim sahabat mereka. Ia mulai memahami kenapa Beth pada awalnya ingin menggugurkan kandungannya. Anak itu berlari ke dalam rumah dan Joe mengikutinya. Ayah Beth terkejut melihat Joe ada di sana. Dengan perasaan hancur dan remuk, Joe menarik kursi dan duduk di sana. Dari ayah Beth, Joe mengetahui kalau anak itu bernama May. Joe bertanya, di mana anaknya? Ayah Beth tak mengerti apa yang ia maksud. May adalah anak Beth. Ia kemudian meminta May untuk naik ke atas, lalu mengambil sebelah pisau. Ayah Beth bilang kalau ia yang membuang semua surat dari Joe. Ia melindungi Beth. Ia pun meminta Joe untuk pergi dari rumahnya. Sementara Joe yang hancur tetap meracau kalau ia ingin bertemu putrinya. Ayah Beth kemudian berteriak kalau Joe tidak memiliki putrinya di sini. Marah akan hal tersebut, Joe memukul kepala ayah Beth dengan hadiah yang ingin ia berikan tadi. Luka yang dialami ayah Beth cukup parah, sehingga ia meninggal dunia. Joe lalu pergi dari sana begitu saja. Dirinya sangat hancur. Ia mengendarai mobilnya ke kota terdekat, menghabiskan waktunya dengan minum-minum dan tidur di jalan. Entah setelah berapa lama, polisi menjemputnya. Mereka ingin Joe untuk berbicara tentang pembunuhan ayah Beth. Tapi ia tak dapat berbicara, karena kalau ia mengatakannya, itu akan menjadi kenyataan baginya. Sehingga ia tutup mulut dan tak pernah berkata apapun. Matt lalu bertanya, apa yang terjadi pada May? Joe menjawab, ia hanya tahu dari apa yang mereka ceritakan. Kata mereka, May hanya diam saja di rumah itu. Ia bersembunyi dan tak bergerak. Keesokan harinya, saat hari membuka kado, ia memberikan kado yang ia buat sendiri kepada kakeknya. Setelah itu, ia pergi dari rumah untuk mencari bantuan. Tapi May tidak dapat pergi jauh. Dalam badai salju itu, ia meninggal dunia karena kedinginan. Joe, God forgive me. Joe pun mengakui perbuatannya. I confessed. Beberapa saat kemudian, Matt berteriak cukup senang kalau ia berhasil melakukannya. Dan ia akan segera keluar. Joe baru menyadari mereka berdua ada di dalam Cookie. Tepatnya berada di dalam Cookie Joe. Cookie Joe baru saja memberikan testimoni sebuah pengakuan yang dibutuhkan untuk menghukum Joe yang asli. Sebagai jasanya, Matt dibebaskan dari keterlibatannya dalam kasus kematian Harry, tapi dengan sebuah konsekuensi hukuman. Ia akan diblok permanen oleh semua orang. Matt, walau ia bebas pergi kemanapun ia mau, ia terperangkap dalam kesendiriannya untuk selamanya. Dan film pun berakhir. I watched the sun come up today. I wish that you'd been there to see it. But you were only half awake. And nothing ever stops you dreaming. But you're all